Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus SCAR Telkom Jateng dan DIY, baik yang di DPW maupun yang di DPD. Yang saya hormati pula seluruh peserta sidang dan peninjau serta undangan yang hadir di dalam musyawarah kelima, musyawarah Telkom Jateng dan DIY. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir bersama di dalam ruangan yang berbahagia ini. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, perjalanan SCAR Telkom Jateng DIY sejak Muswil keempat 2010 sampai di tahun ini 2013 penuh dengan aktivitas dan kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya masa kepengurusan SCAR DPW 4 Jateng dan DIY di periode 2010 dan 2013. Saya masih menggunakan DPW 4 karena periode masih di posisi 2010 dan nantinya akan berubah dari DPW 4 menjadi DPW Jateng dan DIY. DPW 4 terbentuk berdasarkan hasil Munas SCAR Telkom yang keempat. DPW 4 sebagai representasi organisasi SCAR Telkom di wilayah Jateng dan DIY dengan peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian objektivitas perusahaan dengan mengambil peran aktif dalam pengawalan GCG ataupun BTP bersih, transparan, dan profesional. Dengan Great Spirit SCAR Telkom S3 seperti yang pernah diungkapkan oleh Ketua Umum SCAR Telkom pada Munas kelima, yaitu sabar, sembahyang, semeleh, dalam arti yang sesungguhnya yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perimbangan Great Spirit Leadership 3S yang disampaikan oleh manajemen, yaitu solid, speed, dan smart, dan budaya perusahaan Telkom 5C. Seluruh jajaran membangun suasana kebersamaan, kerjasama yang tinggi, serta komitmen untuk mencapai obsesi DPW 4 menjadi bagian motor penggerak inti SCAR Telkom dalam mengawal BTP perusahaan, dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan Telkom. Para peserta, peninjau, dan undangan Muswil kelima SCAR Telkom Jateng dan DIY yang saya hormati, kalau kita melihat profil organisasi SCAR Telkom Jateng dan DIY di tahun 2010
sampai dengan 2013 sebelum Munas itu masih membawahi beberapa DPD, yaitu 6 DPD, dimulai dari DPD Pekalongan, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Purwokerto, dan tak lupa satu lagi kantor di Perempat. Itu merupakan profil dari Sekar Telkom, organisasi yang telah dibentuk melalui Munas keempat tempo hari. Aktivitas yang telah kita lakukan, saya mulai sejak tahun 2010 setelah kita melakukan Muswil keempat. Kepengurusan hasil Muswil keempat di Yogyakarta bulan Oktober 2010, kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua DPW, dan hari ini saya harus mempertanggungjawabkan semua atau apa-apa yang telah kita lakukan bersama. Pada saat Muswil keempat 2010, sebagaimana kawan-kawan ketahui bersama, di saat yang sama pula terjadi erupsi Merapi di Yogyakarta. Itu terjadi di bulan Oktober 2010. Nah, sebagai wujud dan kecintaan Sekar Telkom kepada sesama, khususnya pegawai yang mengalami musibah erupsi Merapi, maka dibentuklah tim Satgas Bencana Merapi yang melibatkan pengurus Sekar di jajaran level regional maupun daerah. Untuk di regional, saya sebagai pembina, dan untuk di level daerah tanggung jawab penuh dikomandani oleh Ketua DPD Yogyakarta, dan kita bersinergi bersama dengan jajaran manajemen pada saat itu. Itu terkait dengan erupsi Merapi, bencana kemanusiaan yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian Sekar Telkom dengan sesama. Nah, di tahun yang sama, 2010 juga, di internal perusahaan terjadi suatu aksi yang harus kita lakukan. Dimulai dengan adanya isu yang kita dengar pada saat itu di media di bulan September tanggal 17 2010 di Bisnis Indonesia Headline, kalau tidak salah, itu ada berita tentang Asia ingin mencaplok Flexi. Nah, diawali dengan derasnya pemberitaan di media massa bahwa Asia akan mencaplok Flexi. Kekhawatiran muncul di kawan-kawan kita yang ada di unit DTF, dan kebetulan diwadahi oleh Sekar Telkom, Serikat Karyawan Telkom Yogyakarta dengan bulat menolak ingin merger Flexi mencari tahu sebenarnya duduk perkaranya kayak apa, sehingga kita sebanyak 170 karyawan masuk Telkom untuk Yogyakarta berangkat lebih ke jauh Jakarta lagi untuk apa bergabung sebenarnya dengan sekitar yang 5.000 terjadi pegawai terhadap Telkom lainnya. informasi Para berita pegawai Telkom ini yang menilai terjadi merger di luar. Flexi dengan Asia hanya akan merugikan pelanggan. Dan ternyata Indonesia. memang ada keinginan manajemen untuk melakukan merger Flexi ke Asia. Nah, dari sana Sekar Telkom melakukan pergerakan. Di tahun 2010 itu pergerakan terhadap Flexi kita mulai sejak September, Oktober, November. Jadi September kita mendengar berita, kita rapat, kemudian kita bersurat ke Dirut
Di Oktober kita melakukan aksi lokal, kemudian kita lakukan gempar pleksi, kita melakukan rakor, kemudian rakor demi rakor kita lakukan sampai dengan di DPP, ya. Dan di ujungnya ketika kita ingin melakukan aksi besar-besaran ke Jakarta, dalam hal ini kita ingin demo, rilis dari DPP keluar, itu tanggal 28 Oktober tentang penundaan demo. Saya memahami dan sangat mengerti kondisi kawan-kawan pada saat itu yang di dalam keinginannya sangat tinggi untuk kita melakukan pergerakan secara nasional terhenti melalui rilis DPP tersebut. Nah, pada saat di bulan November kita melakukan telekonferensi, kita melakukan kajian, kita berkali-kali melakukan komunikasi melalui media telco, kemudian kita terbitkan buku putih terkait dengan penolakan merger Flexi, dan tanggal 16 November DPP berkirim surat ke Dirut terkait dengan berita-berita yang cukup hangat di media massa pada saat itu. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, kegiatan ataupun aksi yang telah kita lakukan bersama dalam rangka untuk melakukan penolakan merger Flexi ke Asia. Kenapa kita lakukan itu? Sekar Telkom adalah benteng atau pengawal perusahaan dan pengawal kesejahteraan karyawan. Bisnis Telkom juga perlu kita kawal, ya, sehingga bentuk kepedulian Sekar Telkom yang di dalam fungsinya menyalurkan aspirasi kita lakukan pada saat aksi tolak merger tersebut. Itulah kawan-kawan sekalian, perjalanan kita di tahun 2010. Ada dua kejadian yang telah saya sebutkan tadi, adanya bencana atau erupsi Merapi yang menimbulkan bencana kemanusiaan yang harus kita berikan bentuk kepedulian Sekar Telkom ke sesama, dan kebetulan pula tidak jauh dari waktu, ya, terjadi berita yang sangat luar biasa, yaitu adanya merger Flexi ke Asia. Hal itulah yang membuat kita melakukan suatu pergerakan untuk menghadang jalannya merger itu, sehingga alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT merger Flexi ke Asia tidak terjadi. Jadi bukan kita yang melakukan sangat luar biasa, tetapi berkat pertolongan Allah lah semua itu terjadi, sehingga kita bisa melihat hasilnya bahwa Flexi masih berada di pangkuan Telkom sebagai unit bisnis Telkom sampai saat ini. Sidang yang saya hormati, kita sekarang memasuki tahun 2011. Di tahun 2011 ada beberapa aktivitas atau kegiatan Sekar Telkom Jateng DIY yang sudah kita lakukan. Antara lain musda yang dilakukan oleh beberapa DPD di Jateng DIY, itu kita lakukan atau kita sebut bulan musda, yaitu di bulan Februari 2011.
Seluruh DPD telah melakukan musda di tahun 2011. Di bulan Maret 2011, seperti kita ketahui bersama bahwa Skartelkom melakukan upacara HUT Skar yang ke-11 dengan mengusung tema perkokoh soliditas dan tingkatkan kolaborasi positif untuk meningkatkan kinerja real perusahaan. Tema ini diangkat untuk menjawab tantangan perusahaan dan organisasi Skar, yaitu perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Tentunya tema ini diharapkan sejalan dengan tujuan dan kondisi terkini perusahaan. Itu kejadian di Maret 2011. Kemudian di bulan yang sama, akibat banyaknya aduan dan sebelumnya dicanangkan di tahun 2011 itu adalah tahun kualitas, sebagaimana kita ketahui bahwa ada program dari manajemen, yaitu program FBIP, dan ini banyak sekali aduan dari masyarakat yang kita tidak bisa juga tinggal diam. Karena kalau andai kata kita diamkan akan mengganggu tingkat kepercayaan bisnis perusahaan ke depan. Nah, Skartelkom, Jateng dan DIY membuat surat ke Direktur Konsumer pada saat itu untuk meninjau program atau kebijakan FBIP ini dengan tembusan surat ke Komisaris Utama. Respons yang terlihat pada saat itu adalah BOD, dalam hal ini Dirkons, datang ke Jawa Tengah, melihat langsung operasional FBIP, dan juga komisaris juga berkunjung ke Jateng pada saat itu. Ini merespon surat kita, ingin melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi. Bentuk kepedulian Skartelkom terhadap bisnis perusahaan yang dikeluarkan manajemen dengan kebijakan FBIP ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya, tingkat kepedulian Skartelkom terhadap perusahaan akibat banyaknya aduan dari customer atau pelanggan yang berefek nantinya akan mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan yang muaranya nanti akan mengurangi kesejahteraan karyawan akibat banyaknya cabutan ataupun tingkat kepercayaan yang menurun dari masyarakat atau pengguna jasa telekomunikasi akibat program FBIP ini. Inilah bentuk kepedulian kita terhadap pengawalan bisnis perusahaan. Kemudian kita di bulan Maret juga melakukan workshop OKK. Ya, workshop OKK ini dilakukan oleh DPP. Kita mengutus Kabid OKK pada saat itu untuk membicarakan terkait dengan rencana Rakernas keempat di Makassar yang dilaksanakan di bulan Oktober 2011, kemudian membuat draft peraturan organisasi dan juga merencanakan transformasi organisasi Skartelkom pasca Munas keempat. Itu antara lain
aktivitas yang dilakukan di tahun 2011 sampai dengan Maret. Kemudian di bulan Mei 2011 pada tanggal 4 dan 5 Mei, Sekar Telkom Jatiwangi DIY melakukan rapat kerja wilayah atau Rakerwil DPW 4 yang menghasilkan beberapa rekomendasi baik untuk internal organisasi, untuk kesejahteraan karyawan, maupun transformasi organisasi yang tengah dilakukan oleh perusahaan pada saat itu. Kemudian di bulan Juni 2011 kita mengadakan pertemuan-pertemuan atau sharing session dengan manajemen HR khususnya. Hal ini kita lakukan untuk mempertanyakan tentang bagaimana nasib kawan-kawan kita yang masih berada di band posisi 7. Kenapa kita lakukan? Karena amanat Munas keempat 2010 pada saat itu ada rekomendasi agar band 7 hilang atau dihapuskan, yang kita sebut dengan Zero Band 7. Kemudian di bulan Juni 2011 kita bersurat, DPW 4 dalam ini bersurat ke Dirut menanyakan beberapa kebijakan tentang pertama, TO yang tidak akan berakibat penurunan kesejahteraan karyawan. Itu kita mintakan ke Dirut ya, karena nuansa TO pada saat itu gulirannya sangat luar biasa, dan kita mengantisipasi jangan sampai TO ini berakibat atau berdampak terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kita tanyakan juga terkait dengan bagaimana fleksi ke depannya. Kemudian kita tanyakan juga tentang kebijakan cost optimization. Kemudian terkait dengan keterlambatan pembayaran insentif triwulan 1 2011 pada saat itu yang delay cukup lama. Kemudian kita tanyakan juga terkait dengan usulan TO, kemudian kebijakan tahun kualitas yang telah dikeluarkan, kemudian permasalahan kebijakan POJ yang dikeluarkan oleh manajemen, kemudian ada suara-suara tentang lamanya pencairan SPPD, kita tanyakan juga dalam surat itu. Kemudian percepatan mutasi promosi dengan adanya TO. Kemudian bagaimana dengan pensiun dini atau program Pendi 2011. Kemudian besaran BPK bagi karyawan yang pensiun. Kemudian yang terakhir kita tanyakan dampak dari TO yang sudah terjadi itu timbul silo-silo di antara unit. Inilah yang kita tanyakan ke Dirut karena banyak masukan dari anggota ataupun karyawan yang menanyakan beberapa kebijakan manajemen yang telah dijalankan yang berdampak kepada unit-unit organisasi maupun terhadap individu karyawan. Selanjutnya di bulan Juli, persisnya tanggal 7 2011, kita melakukan komitmen bersama di tataran DPW Timur, kita sebut DPW Timur, yaitu DPW 4, 5, 6, dan 7. Kita melakukan LKS bipartit dengan HR ya, yang membawahi Timur, karena pada saat itu ya, pada saat 2011 itu
organisasi Telkom itu dibagi dua, jadi CS Timur sama CS Barat, dan CS Timur itu membawahi mulai dari Jateng, kemudian Jateng DIY sampai dengan di KTI. Sehingga kita bergabung di Makassar untuk melakukan LKS bipartit terkait dengan kebijakan-kebijakan HR dan berbagai macam usulan-usulan atau masukan untuk HR, khususnya ini juga menyangkut Zero Band 7. Selanjutnya kita melakukan aktivitas di 2011 itu di posisi bulan September ya. Kita melakukan Forkom atau Forum Komunikasi Sekar Telkom Jateng DIY. Ya, kita lakukan di Pekalongan di tanggal 13 September 2011 gitu. Kita usung tema keprihatinan Sekar Telkom DPW 4 Jateng dan DIY terhadap TO yang mengakibatkan turunnya kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Kenapa kita ngusung tema itu? Karena memang ketika terjadi TO, beberapa unit saling bertabrakan gitu ya, dan kemudian kerjasama sudah mulai menurun. Nah ini kita suarakan, dan TO yang sudah berjalan 2 tahun sejak tahun 2009 ya, yang diawali oleh unit DTF yang terbentuk melalui KD 07 2009 di tanggal 24 Maret, kemudian unit DBS di 2010 bulan Januari dengan KD 01 2010, kemudian unit DCS di bulan Maret tanggal 25 dengan KD 10 2010, kemudian unit DIVA di bulan April 2010 dengan KD 16 2010, dan unit multimedia di bulan April 2010 dengan KD 17 tahun 2010. Nah inilah kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh manajemen. Timbulnya organisasi-organisasi atau unit-unit baru yang berdampak di lapangan, terjadi friksi yang nantinya akan menurunkan kerjasama dalam mengelola unit bisnis di Telkom. Kemudian di bulan Oktober kita juga melakukan forum komunikasi, ya kebetulan DPW 4 di tahun 2011 itu selalu mengadakan forum komunikasi karena begitu derasnya masukan ke Sekar Telkom terkait kebijakan-kebijakan TO yang dikeluarkan oleh manajemen, dan banyaknya masukan juga dari beberapa anggota dampak terhadap TO yang telah dikeluarkan. Jadi di Yogyakarta kita melakukan Forkom dengan materi pada saat itu bidang OKK, kemudian kita mengevaluasi program-program dan rekomendasi yang kita keluarkan. Nah dari Yogyakarta kita bergerak ke Makassar, kita mengikuti Rakernas di tanggal 26-28 Oktober 2011 di Makassar. Kita bersama-sama mengikuti Rakernas yang merupakan program kerja nasional yang telah dibakukan di dalam Munas keempat. Apa yang dimunculkan di dalam Rakernas pada saat itu, seperti kawan-kawan ketahui, isu untuk menuju teritori terhadap organisasi Sekar Telkom mencuat pada saat itu. Artinya dari bentuk fungsional dan bentuk regional yang
pada saat itu masih bergulir atau masih dijalani, berubah ya, akan kita rubah menuju bentuk teritori. Itu semangatnya pada saat Rakernas itu muncul di sana. Jadi kenapa? Karena untuk lebih mensolidkan seluruh anggota Skartelkom di wilayahnya masing-masing. Itu untuk menjawab mengapa kita merubah bentuk, mentransform dari organisasi Skartelkom yang combine ya, bentuk regional ya, dan bentuk fungsional. Nah, terakhir di posisi bulan Desember di tahun 2011, kita melakukan aktivitas forum komunikasi yang berlangsung di Kudus tanggal 8 Desember. Dan di sana kita mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk kita sampaikan ke manajemen. Itu perjalanan kita di tahun 2011 yang sudah kita lalui bersama ya, dengan penuh suka dan duka di tahun 2011 itu.